Baik, halo teman-teman. Maaf ya, gelap. Hari ini saya mencoba day 2 ngomong bersama saya Naufal Zakirindra. Ini saya nggak kepikiran konsepnya ya, mau ngomong apa, tapi ini sedang nggak usah. Ini udah kelihatan sebentar saja ya mukanya nih. Halo, halo. Kamu nggak usah mendengarkan ya. Oh iya, Kak. Ini saya berada di, udah nggak usah diterangin, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan, bateraimu habis nanti. Ya udah. Kita sedang berada di Rumah Sakit Muardi yang berada di Solo, tepatnya di dekat dekat stasiun Zebres atau di dekat Zebres, dekat rumah, dekat UNS. Ya kira-kira 500 meter lah ya dari UNS. Kelihatan giginya saja. Nah, ini saya sedang menunggu ibu dan ayah saya yang sedang menjenguk orang yang sakit. Orang yang sakit tersebut adalah istri dari kakaknya mbah saya. Istrinya kakaknya mbah saya itu sedang sakit. Sakitnya itu sakit kanker kayaknya. Kanker apa ya? Kanker apa tuh? Enggak tahu sih. Kanker hati kayaknya. Terus sedang dirawat di sana. Nah, kan ini merupakan jam besok ya, jadi bisa dijenguk jam segini. Ini jam 6-an ya, ini tadi ya toh? Jam Ya, betul. 6-an. Nah, kegiatan dari pagi tadi itu saya kan saya bangun itu jam 6 ya, jam setengah 6. Adik saya bangun jam 5, saya kebangun juga. Terus adik saya mau pulang dulu karena main sama teman, dan katanya sih mau bersihin kebunnya rumahnya temennya gitu, tapi kan nggak jadi. Nah, itu jam setengah 6 saya bangun dan saya kemudian buka HP dan ambil wudhu untuk sholat. Nah, setelah itu saya duduk-duduk di ruang tamunya Mbah Uti. Di sana saya menunggu ya sambil membaca novel ya. Tadi saya membaca novel Bandung Menjelang Pagi. Kalau kalian yang belum baca, itu novelnya rekomendasi. Bentar, nanti saya ceritakan nanti ya. Itu tadi. Dan tadi saya juga berhasil menamatkan novelnya tersebut dari halaman 255 hingga 300. Itu saya tamatkan tadi. 1 hari 50 halaman tamat. Itu dalam waktu kira-kira 2 jam selesai. Tapi tadi saya selesainya itu jam berapa tuh tadi? Jam 10-an saya baru selesai karena kan ada aktivitas lainnya. Nah, tadi saya membaca novel sambil menunggu. Nah, setelah itu saya selang waktu beberapa menit, mbak saya datang dengan membawa nasi berlauk telur dan juga tempe. Di situ saya diberi lauknya itu jangan itu apa ya, sayurnya itu sudah disiapkan di wajan dan saya disuruh ngambil sendiri. Nah, dan mbak saya itu mau pamit ke rumahnya Mbah Lardi. Nah, di sana kan ada yang menjual sukun ya. Nah, kan kemarin ceritanya Mbah Uti itu menggoreng sukun dan itu rasanya enak. Nah, Mbah Uti memesan lagi sukun. Nah, hari ini tadi Mbak Uti akan mengambil sukun, dan kemarin itu Mama juga mau pesan nasinya kalau ada sukun. Nah, itu Mbak Uti tadi makanya mau ke rumahnya Mbah Lardi tadi menunggu bakul sayur yang jualan sukun tadi datang. Nah, setelah itu saya makan, Mbak Uti pergi. Saya makan selesai. Sebelum selesai saya
Mbak Uti datang. Mbak Uti datang, saya belum selesai makan, dan Mbak Uti ngomong kalau bakul sukunya tadi nggak ada. Karena nggak tahu kenapa nggak datang gitu, mungkin besok gitu ya datang, karena minggu-minggu juga gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa. Terus Mbak Uti tidak membawa apa-apa tadi ya. Terus saya lanjutkan, selesai makan saya kemudian saya minum juga ya, udah pastilah ya kalau makan itu minum. Kalau orang normal dan pengen sehat ya, kalau orang hanya asal makan ya nggak usah minum ya nggak apa-apa. Terus setelah itu saya kan disuruh, nggak disuruh ya kan, kegiatan rutinnya Mbak Uti itu kalau minggu-minggu itu renang ya, untuk kakinya itu agar sehat, tidak sakit, karena dulu itu pernah mengalami sakit pengapuran pada sendi kaki dan melakukan pengobatan di PKU Muhammadiyah di Selogiri itu 1 minggu 2 kali kayaknya pas covid, dan saya disuruh mengantar pada saat itu, dan sekarang itu sudah sembuh dan obatnya lagi tidak perlu ke PKU Muhammadiyah, melainkan obatnya sekarang itu renang secara rutin 1 minggu sekali, itu sudah cukup bagi mbah saya. Katanya habis renang itu membuat segar ya, buat segar, membuat kakinya nggak cepat lelah dan membuat lebih semangat beraktivitas begitu. Nah saat itu saya mengambil uang di rumah dulu, sama mengambil helm, karena belum membawa kedua hal tersebut. Saya pamit, tidak pamit, saya langsung pulang deh. Saya langsung pulang, ambil helm, ambil uang. Setelah itu saya kembali lagi ke rumah ibu, dan Mbak Uti sudah siap untuk diantar. Nah saya kemudian mengantar. Sebelum itu terjadi drama memberi uang ya. Memberi uang, saya sudah tahu sih kalau ibu itu nggak mau dikasih uang, maka saya menaruh di kamar mandi. Saya izin ke kamar mandi dulu untuk pipis, dan saya aslinya tidak melakukan hal tersebut, tapi memberi uang renang tersebut di dalam kamar mandi ya. Dan nanti saya foto, tapi sampai sekarang ini, sampai malam jam 6 ini belum saya kasih tahu Mbak Uti ya. Mungkin nanti kalau nggak besok pas ketemuan. Nah setelah itu saya mengantar Mbak Uti ke Leana Tirta ya. Leana Tirta itu di samping pom bensin Berumbung, menempel pas di sebelah timurnya ya. Saya berjalan ke sana kira-kira 10 menit sudah sampai. Nah di perjalanan itu saya melihat di Pringgondani itu sudah ada peserta Soekarno-ran yang sudah bersiap ya. Aslinya saya itu mau ikut, tapi itu sudah penuh slotnya. Kemarin saya juga pernah mengantri pengambilan nomor dan baju, tetapi saya pikir itu kan tidak mendaftar tidak apa-apa ya. Saya tanya orang-orang yang di situ, pengambilannya hanya perlu KTP, tetapi ternyata sampai depan saya tunggu setengah jam lebih, itu ternyata hanya mendapatkan hikmahnya atau mendapatkan malu, tidak mendapatkan apa-apa karena belum mendaftar saya. Nah, itu nggak apa-apa lah ya. Ya udah, besok lagi kalau ada Soekarno-ran siap-siap mengikutinya. Kalian juga kalau ada Soekarno-ran wajib mengikuti, karena dapat jersey gratis dan pengalaman ya. Walaupun kalian nggak ikut, tetapi kalau kalian hanya daftar ya nggak apa-apa, dapat jersey itu tadi, keren jerseynya. Terus ya udah sih, saya mengantar, saya pulang menggunakan motor Beat. Sampai di rumah itu
Mama papa sedang makan ya, sedang makan sambil melihat TV saya baru BTW baru, maka dari itu sangat semangat antusias melihat TV dan bassnya kan juga baru, mendengarkan lagu ya tadi sambil makan. Terus setelah itu ngapain ya tadi ya, di situ cukup lama ya malas-malasnya, sambil setelah makan pun masih bercerita-cerita. Setelah sudah makannya selesai, saya menaruh di belakang. Kemudian saya membereskannya ya, bereskan sambil nggak ngapa-ngapain ya. Apa ya tadi kegiatan saya tadi, kayaknya cuci piring ya, cuci piring. Setelah itu cuci piring, semua piring saya cuci, kemudian mengambil sapu untuk menaruh di depan dan mengeluarkan babayu, mengeluarkan burung yang rutinitas mingguannya itu. Kalau minggu itu berenang, atau kok burung berenang tuh apa namanya, mandi sendiri, tapi ya nggak seperti burung-burung yang lainnya dimandiin. Burung saya itu bisa mandi sendiri, dan membersihkan kandangnya, sekaligus membersihkan kandang, membersihkan kotorannya. Kemudian saya itu, tapi itu belum saya laksanakan, baru mengeluarkan burung dulu dari garasi ya. Kemudian saya juga tadi saya menyetel lagu DJ juga. Nona Ambon bica lica anakku kesana nonai putar lagu Jamila, aduh ya begitu. Keren banget itu lagu yang baru saya suka. Apa ya, dari status Instagram teman saya itu lagunya keren, yang Nona Ambon bica itu, tetapi lagunya slow, kalem, dan enak, paling enak banget didengar. Saya nyanyi satu kali lagi ya. Nona Ambon bica anak aku kesana nonai putar lagu Jamila, aduh ya udah. Nah saya itu saya kan, adik saya ngepel ya, ngepel menyapu itu kan. Tadi menggelar karpetnya itu dilipat oleh ayah saya, menaruh di tempatnya kembali, kemudian disapu sampai bersih oleh adik saya. Nah kan, setelah disapu itu kegiatan mingguannya juga mengepel ya, maka dari itu saya menyiapkan pel di sana. Sebentar, ini saya pause dulu 5 menitan ya, saya disuruh ekstrak. Sebentar, saya pause. Nah baik, maaf tadi ke pause sebentar. Oh ini adzan juga yang apa ya, sambil mendengarkan azan isya. Tadi Mbak Sabto sampai di ngepel tadi ya, saya kemudian mengambil pel, menyiapkan, dan air untuk mengepel juga saya siapkan. Langkah pertama itu dengan membasahi, maaf suara saya pelankan, ada azan gitu karena saya membasahi pelnya, kemudian saya peras itu untuk agar tidak berjajaran airnya ya, dan kalau agar pel-pelannya itu cepat kering juga, maka dilakukan hal tersebut. Nah saya pun mengepel pelan-pelan, kira-kira 5 menit saya ngepel, 10 menit lah ya. Kalau ada kotoran itu kotoran yang susah dibersihkan ketika mengepel itu, saya injak menggunakan kaki dengan pel tersebut, saya bersihkan. Nah setelah itu saya
Saya itu ngapain ya tadi? Nggak ngapain ya. Disuruh apa ya tadi, melipat plastik hasil laundryan. Nah itu saya lipat untuk ada plastik sampah ya, biasanya buat sampah itu digunakan hal tersebut. Kemudian saya tadi juga disuruh ke pasar. Nah ini yang bisa diceritakan lebih panjang ke pasar. Terlebih dahulu itu disuruh untuk ke rumah Mbah Bambang membeli empat barang. Ada kelapa parut, kelapa yang tidak diparut, kemudian gambas dan juga tempe bakal. Nah itu saya beli keempatnya dengan harga 18.000. Ini tadi kelapa parutnya itu harganya, kelapa parut sama kelapa yang tidak diparut itu harganya 10.000. Kemudian gambasnya 3, gambas 3 itu kayaknya 3.000, sama tempenya 5.000. Tempe 5 itu dapat 10 ya, satu gendok itu isi 2, jadi 5.000 itu dapat 5 gendok, satu gendok isi 2, jadi dapat 10 tempe. Nah kemudian saya menyetorkan ke rumah terlebih dahulu yang saya beli tadi. Kemudian saya langsung berangkat ke pasar. Nah setelah sampai di sebelum Bangjo Pasar Pokok itu saya teringat bahwa saya tuh disuruh membeli tidak disuruh membeli apa ya tadi, Enggak tahu. disuruh membeli Aku sabar Bu. veteng gantung sama ayah saya, dan saya hanya membawa uang sebesar 14.000. Saya pikir itu tidak cukup. Ya benar saja tidak cukup. Maka dari itu saya pulang terlebih dahulu mengambil uang. Yang saya ambil itu 50.000. Jadi total uangnya sekarang 64.000. 64.000 itu saya enggak mikir lagi, langsung saya berangkat. Nah, sampai di pasar pokok kembali itu lagi saya teringat kembali ada suran juga membeli stop kontak gulung colokan gulung yang berisi 4 itu, yang biasanya diputar-putar itu, yang stop kontak gulung itu namanya. Kemudian itu kan saya beli di luas itu pernah harganya itu 30-an ribu ya, 38 ya. Maka saya pikir itu ya semoga cukup nanti ya dengan membawa 64.000. Tadi saya disuruh membeli roll gulung tadi 38. Veteng gantungnya ini saya belum tahu harganya berapa ya. Saya berdoa saja, kan saya udah tahu aslinya kalau hal ini tuh, kalau beli itu murah gitu ya, murah tapi kan bisa saja mahal. Karena saya tuh pernah beli veteng yang langsung dicolok ke stop kontak gitu, itu harganya murah. Apalagi yang stop veteng gantung itu lebih murah lagi, pikir saya. Nah ternyata benar. Saya kemudian membeli kemudian saya ke pasar itu saya parkir di tengah pasar bagian tengah. Di pasar bagian tengah itu kemudian saya keluar, kan tadi saya disuruh membenarkan ke toko sahabat ya. Toko sahabat membenarkan setrika dan juga roll gulung. Ada roll gulung juga yang rusak. Nah itu saya benarkan di sahabat. Kemudian saya itu di sahabat ke sahabat, katanya roll gulungnya itu nggak bisa jika dipotong-motong gitu, harus
menggunakan kabel ulang yang harganya Rp4.000. 4.000 rupiah. Nah, dari itu ya sudah, saya hanya mengganti roll gulungnya tadi menggunakan kabel pengganti Rp4.000 per meternya. Nah, rencananya itu nanti buat saya kos di Solo karena hanya 5 meter saya pengennya, 5 meter saya mintanya dia. Nah, kalau setrikanya tadi udah diganti kabelnya ya begitu. Terus kemudian setelah itu saya kan membeli veteng gulung tadi. Saya membelinya itu di dekat Samping Baru itu, toko 76. Di toko 76 saya jalan ke sana daripada mengambil motor terus ke sana, nanti parkir lagi di sana dan juga bensinnya ke sana kan juga menggunakan bensin. Jadi saya memilih untuk jalan kaki, jalan cepat, ding. Itu sampai sana ternyata warungnya tutup. Dari itu saya mikir ulang, saya mengetahui ada toko listrik yang berada di samping bakso di depan pasar Wonogiri pas. Ya, maka dari saya ke sana, saya membeli veteng harganya 5.500 satuannya. Ada juga yang 3.000 tapi saya memilih yang 5.500, saya membeli 2. Kemudian saya membayarnya, kemudian saya kembali berjalan tidak ke parkiran pasar, tetapi saya menuju luas untuk membeli roll gulungnya tadi. Kemudian saya sampai di luas, ternyata di dalam luas itu sangat ramai oleh pengunjung. Saya shock juga, entah kenapa kalau di sana minggu-minggu sore siang itu ramai sekali. Saya juga tidak tahu maka tapi di bagian tempat saya beli itu agak sepi. Saya langsung mengambil roll gulung tadi, kemudian langsung saya membayarnya, harganya 38.000, saya kasih 50.000, kembalian 12.000. Kemudian saya langsung kembali ke pasar lagi dengan jalan cepat. Di perjalanan itu saya bertemu dengan banyak orang. Di pasar juga banyak sekali mobil motor yang sedang berparkir. Kemudian saya langsung bergegas menuju motor saya dan pulang. Sampai rumah, adik saya baru pulang dari bermain bersama teman-temannya. Saya agak marah pada saat itu. Enggak. Kemudian saya persiapan ke rumahnya Mbah Wiro ya, membawa HP saja saya. Kemudian ke rumahnya Mbah Wiro itu menggunakan mobil ya yang sudah dikeluarkan oleh ayah saya. Kemudian kami pun mempersiapkan makan juga, sayur sudah dipersiapkan juga. Kemudian bergegas menuju rumahnya Mbah Wiro. Di rumah Mbah Wiro itu bukan berjalan ke sana, itu kami berbincang-bincang ya. Yang mengemudikan mobil ayah saya karena saya malas. Nah, di situ tadi saya kepikiran buat membuat penutup mata ya. Penutup mata dari baju yang sudah tidak terpakai. Baju yang sudah tidak terpakai itu saya bawa dan saya gunting menyerupai kotaan dan juga ada talinya untuk pengait di belakang kepala itu ya, agar erat siset penutup kepalanya. Nah, kemudian di perjalanan itu saya sambil menggunting bajunya, menyerupai kotaan tadi dan talinya. Setelah itu sampai di rumah Mbah Wiro itu saya langsung bergegas untuk menjahit menjahit bajunya tadi ya. Bajunya dijahit kainnya dijahit. Saya menjahit
Yang pertama itu kotakannya terlebih dahulu, setelah itu menjahit talinya dengan kotakannya tersebut. Itu memakan waktu yang sangat lama ya, karena saya belum ahli juga dalam hal tersebut. Saya melakukannya dalam waktu 1 jam lebih lah itu. 1 jam lebih itu hanya menjahit kain yang untuk penutup mata, sampai dari jam setengah 2 sampai jam 2 lebih, setengah 3, setengah 3 lebih. Kemudian di sana saya jadi sudah sholat, saya menjahit, bertemu Mbak Kakong, Mbak Putri. Kemudian saya tidur itu jam 3 kurang seperempat, itu saya tidur untuk meredakan capek saya, karena saya itu capek ya. Badan saya nggak enak pada saat itu, dan saya ingin beristirahat, dan saya beristirahat di sana. Beristirahat sebanyak 1,5 jam. Saya tidur jam segitu tadi dan bangun itu jam setengah 5. Setengah 5 saya bangun, dibangunkan mama saya, adik saya juga dibangunkan. Nah, seluruh bergegas untuk sholat karena akan diajak ke Solo ini tadi ya. Kemudian saya sholat, dan di sana ayah saya sama mbak saya itu mengajak makan terlebih dahulu, tapi saya sholat dulu, dan setelah itu saya makan bareng-bareng sama sekeluarga, dua keluarga, keluarganya Mbah Kakung sama keluarga Bapak Bowo. Setelah itu saya makan itu menggunakan soto dan juga mie goreng mie sedap, itu yang sudah dimasak dari rumah tadi. Kemudian setelah itu kami langsung siap-siap untuk ke Solo ini tadi. Setelah itu jam 5 kurang sedikit itu kami menuju ke Solo. Kami ke Solo itu kan kalau dari rumahnya Mbah Wiro itu enak lewat Songgorunggi, itu waktunya lebih singkat, dan juga jaraknya juga lebih singkat, jadi bensinnya juga lebih hemat juga lewat situ. Maka dari itu ya udah kami berangkat dari jam 5 tadi, ini sampai ini jam 6 lebih dikit ya, 6 lebih dikit kita sampai di rumah sakit Muwardi di Solo. Ya sudah, dan setelah sampai di sini ini tadi kami langsung bergegas, saya dan Tito kami bergegas kami sekeluarga bergegas keluar dari mobil. Mama dan Papa menjenguk Bude, Simbah ya, kalau saya ngomong itu Simbah yang sakit tadi. Dan saya sama Tito sholat maghrib ya di masjid dekat kok dari parkiran. Emangnya Di sini tadi dari parkiran itu kami juga lewat kamar autopsi, kamar forensik, dan kamar jenazah juga. Itu kali pertamanya saya melihat kamar jenazah ya, karena biasanya itu kan di dalam ruangan ya, dan kalau ini di luar dan dilihatkan, hanya saja pintunya itu di blur kan ya, tidak bisa terlihat kalau dari luar. Saya pengen melihat dalamnya aslinya. Kalau aslinya itu saya pernah melihat itu hanya dari game ya, game yang dimainkan Bang Windah gitu. Itu saya lihat kamar jenazahnya itu ya menyeramkan, karena game horor lah ya pastinya. Tapi saya enggak, sekarang insya Allah enggak takut, karena melihat videonya dari channel Malaka yang ada orang banyak berdiskusi mengenai hantu. Ternyata belum pernah ada yang melihat hantu di sana, belum pernah melihat penampakan aslinya. Ada seseorang yang menantang, tetapi itu merupakan belum pernah ada yang terlihat benar ketika diparani
didatangi. Nah, itu tadi cerita saya. Ini sudah 30 menit saya bercerita seperti biasa. Kan waktu bercerita itu hanya 20 hingga 30 menit. Mungkin lain waktu lagi saya akan ngomong. Ini saya cukupkan terlebih dahulu karena jika nanti banyak-banyak pastinya di kemudian hari akan bosan. Nah, lebih baik itu 30 menit, 20 menit itu tapi rutin setiap hari daripada 1 jam setiap hari, tetapi dilakukan 1 minggu sekali. Nah, begitu. Ini maaf gelap ya, aslinya ini ya ini agak terang, tetapi saya milih di sini saja untuk waspada juga nanti kalau ada yang datang gitu ya. Ada yang datang enggak? Mama sama papa datang. Terus ini aslinya saya sama adik saya. Flashnya hidupin dong. Iya, oke. Ini, nah ini di mobil ini. Coba flash. Nah, ini muka saya dan itu yang di belakang. Aslinya saya malu ya, tapi nggak apa-apa sekali-kali. Nah, itu yang dapat saya omongkan. Akan saya upload nanti malam setelah sampai di rumah. Tadi baterai saya 70-an, sekarang 62, masih banyak. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Kalau kalian melihat bisa subscribe ya, subscribe bosku, karena subscribe itu gratis. Like juga gratis, komen ya terserah kalian. Kalau dislike juga gratis, tapi ya terserah kalian. Mau dislike ya nggak apa-apa deng, biar apa ya, biar rame juga, ada yang interaksi daripada nggak ada interaksi sama sekali gitu ya. Terima kasih yang kalau kalian nonton sampai akhir. Kalau kalian nonton saya juga sudah senang saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk.